Apakah indeks kepercayaan utang Amerika menurun? Tidak. Amerika tetap berada di puncak negara dengan indeks kepercayaan tertinggi. Akan tetapi itu tidak terlepas dari jaringan, sistem dan ekosistem keuangan internasional yang dikelola oleh Barat itu sendiri. Padahal faktanya dolar sedang tergelincir berada di ujung tanduk sistem keuangan bayangan Cina. Padahal faktanya utang Amerika meningkat sangat tajam, diiringi oleh banyaknya negara-negara di dunia yang meninggalkan dolar. Kita balik beberapa tahun lalu, di tengah konflik Rusia dengan Ukraina. Ingat, langkah licik Amerika dan Eropa ketika melakukan pembatasan besar-besaran terhadap aset Rusia. Bukan hanya pembatasan transaksi dengan menutup akses Rusia terhadap semua sistem keuangan Barat, Barat juga menyita lebih dari 4,3 kuadriliun rupiah aset Rusia, lalu menjatuhkan berbagai sanksi paling berat dan bahkan sampai merugikan banyak negara Barat lain yang berada dalam posisi bergantung perekonomian kepada Rusia, yang ketika itu sangat membutuhkan gas dan energi Rusia dalam menghadapi musim dingin yang parah di tengah konflik Rusia dengan Ukraina. Ceritanya, ketika itu Rusia akan membayar dan melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo kepada negara lain, tapi Barat dengan licik menutup akses sistem pembayaran tersebut, tujuannya agar Rusia gagal membayar dan melunasi utangnya, maka dengan demikian Barat berharap Rusia akan gagal bayar utang. Dengan demikian indeks kepercayaan utang terhadap Rusia menurun tajam. Adalah aneh, Rusia gagal bayar utang bukan karena tidak ada uang untuk membayar, tapi karena akses membayar utang ditutup oleh Barat. Cina segera memberikan bantuan. Utang Rusia akhirnya bisa dilunasi tanpa bantuan Barat sama sekali. Untuk pertama kalinya dunia menyadari, Rusia dengan bantuan Cina berhasil mematahkan mitos hampir setengah abad, bahwa dunia tidak ada pilihan selain tunduk kepada sistem keuangan Barat. Untuk pertama kalinya dunia mulai percaya, bahwa mitos keuangan Barat sudah runtuh dan berantakan. Ini adalah tentang contoh bagaimana sistem keuangan internasional berada di tangan Barat, bukan semata-mata karena Barat kaya, tapi karena terlanjur dipercayai mengelola keuangan global. Sistem keuangan yang seharusnya netral, yang seharusnya independen, telah dikhianati dan dirubah menjadi senjata. Barat yang bersatu, Barat yang media dan narasi mereka sangatlah kuat dalam menanamkan pengaruh di dunia internasional. Ketika Amerika, Inggris dan negara-negara Barat bayar utang, meski nyicil, bukan bayar cash seperti Rusia, bukan melunasi pokok dan bunga-bunganya, akses dibuka lebar-lebar, sehingga indeks kepercayaan utang Barat tetap tinggi. Sementara indeks kepercayaan utang Rusia dan negara-negara non-Barat diturunkan karena gagal bayar hutang luar negeri. Kondisi ini kemudian dicermati oleh Badan Keuangan Cina dan Rusia plus beberapa negara kuat baru yang membentuk Badan Keuangan baru guna melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sistem keuangan Barat yang lucu dan kekanak-kanakan. Demikian ungkap seorang pejabat tinggi keuangan Cina. Kita butuh dunia yang lebih serius terhadap memegang kepercayaan, amanah dan perjanjian. Itulah sebabnya kita harus mengubah itu dari sekarang. Jika tidak dimulai, dunia tidak akan berubah, berada di tangan para elit global yang sudah mulai gila dan bermain-main dengan nasib manusia sesuka hati seolah mereka adalah dewa-dewa. Tambahnya, cerita di atas baru permulaan. Karena belum selesai konflik Rusia dan Ukraina di Eropa, kini muncul konflik baru di Timur Tengah antara Israel dengan Hamas di Palestina. Dan tindakan ceroboh Amerika menggunakan lembaga dan sistem keuangan sebagai senjata terus berlanjut, tapi terasa mulai menjadi bumerang. Mungkin Barat berusaha menyembunyikan kerusakan yang telah terjadi, tapi baru-baru ini pejabat Eropa mengakui, mereka terkejut betapa di tengah begitu banyak dan kompaknya sanksi Barat plus G7, ekonomi Rusia bukannya melemah, bahkan menguat dan lebih anehnya lagi, pengaruh global Rusia dan Cina terus meluas tanpa terbendung. Bahkan semakin banyak negara di dunia yang tidak lagi menghormati Amerika. Barat juga mulai merasakan beban berat pembiayaan perang untuk Ukraina. Belanja militer meningkat memaksa Barat menaikkan pajak dan melupakan kesejahteraan rakyatnya, kini harus membiayai perang baru di Timur Tengah. Lihatlah sekarang sangat sedikit program-program kesejahteraan. Sebaliknya ada kecenderungan meningkatnya angka kemiskinan di negara-negara Eropa dan Amerika. Uang mereka kini terfokus kepada pembiayaan perang yang sangat merusak. Ya, kini Amerika sedang jor-joran membiayai dan menggalang dana baik keuangan maupun persenjataan buat Israel melawan Palestina yang sangat miskin. Tindakan ini terkesan bahwa mereka dalam keadaan sedang panik dan membabi buta, baik di pihak Amerika sebagai penyandang dana maupun Israel sebagai pihak yang sedang berperang. Ketidaksuksesan dua kombinasi ini melawan negara selema itu, semakin menimbulkan pertanyaan besar.
Mayoritas PBB mengutuk Israel dan melawan keinginan Amerika, yang biasanya dipatuhi. Badan Dunia umumnya mengutuk tindakan agresi Israel tersebut. Ini adalah pertanda kedua setelah Rusia mematahkan sistem keuangan Barat. Mitos superioritas militer Barat semakin hancur bersama kehancuran finansial yang tidak sedikit. Benar, kata diplomat Cina kepada negara-negara kaya G7. Pada waktu itu Cina dengan marah menunjuk hidung Barat. Kalian hanyalah sekelompok negara-negara kecil, tapi selalu ingin mengatur dunia. Mulai sekarang kami pastikan, itu tidak akan pernah terjadi lagi.